tadi sudah turunin ya ilmu meditasi. Sederhana meditasi. Yang perlu Anda tahu, meditasi buat apa? Melatih hati dan pikiran agar hati dan pikiran kita keluar kekuatannya, sehingga kita bisa, kalau yang paling hebat tahapan pertama ini bukan yang terhebat. Tahapan pertama hasil latihan hati dan pikiran, dia mampu tembus ruang dan waktu. Mampu tembus ruang dan waktu. Kenapa? Karena hati dan pikiran itu sesungguhnya tidak terbatas. Tapi karena kita nggak belajar, karena kita tidak melatih diri, karena kita tidak membina diri, belajar, melatih diri, membina diri, sehingga hati kita terbawa kondisi benih-benih karma kita masa lalu, sampai kita melakukan pujian untuk hati kita bisa ke surga Sukawati. Dia disebutkan, ada ayat mengatakan Huyen Li Sen Ai, Huyen Li Sen Ai. Dia disebutkan itu kita melakukan pujian meminta Tuhan yang Posat agar roh kita itu mampu ke surga. Kalau Buddhis bilang ke surga itu bukan tunggu kita mati, masih hidup juga bisa ke surga. Tapi yang sudah pasti, mati kita pulang, roh kita ke surga. Surga apa? Surga gembira, surga Amitabha. Oke? Suhu gak mau membawa Anda terjebak dalam bentuk cerita. Yang Suhu mau Anda belajar melatih diri dan membina diri. Belajar, melatih diri, membina diri, sehingga daya kemampuan Anda pun meningkat. Karena hidup bukan cerita. Hidup bukan berandai-andai. Hidup adalah kenyataan. Semuanya tergantung Anda. Punya kemauan nggak belajar? Belajarnya nggak cukup. Karena belajar itu kita bisa tahu. Tahu belum tentu bisa. Bisa belum tentu dapat. Dapat belum tentu berguna. Berguna belum tentu berlimpah. Berlimpah belum tentu tidak merepotkan. Ini tahapan-tahapan yang harus kita tahu. Dan tahapan demi tahapan kita belajar. Kita melatih diri. Kita membina diri. Kalau mau belajar gimana? Gak cukup cuma mendengar.
mesti inisiatif. Ada kemauan mau belajar, jadi dia mau bertanya. Ada kemauan belajar, dia mau bertanya. Ayat kitab suci memberitahukan kita, 本是自心记住，本是自心记住. Terjemahan bebasnya, pada hakikinya roh itu sempurna. Apa sih roh itu? Roh itu kan tahu, mau tahu, nggak kelihatan, nggak terbentuk, tapi ada. Bisakah kita tahu adanya roh itu? Bisa. Bukan menghayal. Kitab suci kita bilang manusia itu dibagi dua. Manusia yang sudah terlatih, yang hebat, yang bisa, sama manusia biasa. Kalau manusia biasa, roh dia cuma sampai tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau hebat lagi dia masuk tingkatan 6. Dia hebat lagi masuk tingkatan 7. Sampai dia bisa tembus ke tingkatan 8. Tingkatan ke-1 apa? Mata. Mata bisa melihat kalau sarafnya lengkap. Tapi melihat aja apa gunanya? Yang kita mau mata itu kita belajar, kita melatih, kita membina sehingga mata kita bisa tahu, oh ini bakal resek, oh ini nambahin buat kita maju. Tentu mesti belajar. Nah, tahapan belajar sudah biasa Anda lakukan. Pianfo. Sayang Anda gak banyak yang menggali. Nianfo buat apa? Buat dekatkan kita kepada Buddha. Cukup gak cukup? Cuma dekat aja apa gunanya? Kita mau tingkatnya naik. Gak boleh kita sekolahnya SD terus. Untuk itu kita perlu belajar. Belajar melatih kita punya hati. Belajar melatih kita punya pikiran. Jangan sampai kita terjebak di dalam hati hayalan. Jangan kejebak di dalam pikiran terbalik. Sincing bilang, Yenli, Tientao, Mengsia, Ciuci Nipan. Lu bisa gembira, bisa bahagia, lu beruntung jadi manusia. Kenapa sekarang gak beruntung? Karena lu terhambat. Kalau ngomong secara global bilang nasib. Buddha kasih tahu, nasib itu qianshi, karma dulu dan karma sekarang. Kok karma dulu, jadilah kita sekarang berbeda-beda. Karma sekarang mesti kita upgrade. Itulah Buddhis bilang nasib, takdir. Apa sih yang disebut nasib dan takdir? Suatu yang udah jadi. Bahasa agama kita keren, dua karma. Udah jadi. Lu gak bisa tolak. Kok cerita yang gampang, lu udah jadi. Bini si Ano. Itu nasib masa lalu. Kok gue bisa tertarik ke dia?
Iya, belum kawin, belum lihat dia indah terus. Setelah kawin, lu bisa gak lihat sekarang? Kalau melihat dia sekarang bangsat, kita mesti gimana? Lu gila, lu udah tahu bangsat, lu masih dekat terus sama dia. Lu namanya apa? Lu gak cerdas dong. Kenapa bisa begitu? Kita terjebak dalam khayalan kita. Mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan dia berubah. Mudah-mudahan dia insaf. Boleh aja lu menghayal yang baik-baik. Tapi tuh, menghayal itu alam ketujuh perasaan kita. Lu mesti belajar pakai alam keenam. Diseleksi, dianalisa. Karena alam keenam itu ngomong nyata, bukan cerita. Alam ketujuh pengharapan, ngarepin. Namanya kita menghayal, tuh melihat dewa aja merarang buat buka rahasia. Mengharap bagus, tapi jangan mengharapnya kosong dong, diuji dengan kenyataan. Nggak ada yang namanya terlambat selagi kita masih hidup. Nggak ada. Itulah bahasa kita berhusnuzan. Lu udah tahu lu balik badan dong. Jangan benci dia nanti ketemu lagi loh. Mau ketemu dengan orang yang oke, ketemu yang udah kayak gini, jijik dong kamu. Jangan musuh dia. Karena begitu kita musuh, begitu kita teman, muncul ikatan karma. Nyimpen barang busuk. Oleh karena itulah tahapan pertama Anda udah ada jodoh, mau nyencing bagus. Tapi sih masa sih berhenti cuma nyencing? Bukan hanya mengerti, yang kita mau kekuatannya. Itulah kita mesti belajar. Tadi sudah dari meditasi yang sederhana sekali. Pusatkan perhatian, konsentrasikan pikiran, mengambil posisi duduk rileks. Duduk di kursi juga boleh, yang penting jangan nyender. Kakinya jangan gantung, lehernya jangan mencium ke bumi. Juga jangan dongak langit, santai aja. Tarik nafas, buang nafas dulu. Berasa nafasnya, berasa keluar nafasnya. Itu belajar pusatkan perhatian. Paling bagus minimal 15 menit, setengah jam. Makanya kecuali belajar, mesti melatih, training seminggu. Enggak, asal punya duit aja suruh. Bagus gak? Iya bagus suruh. Tapi duitnya cuma noceng. Noceng aja lu hitung terus, tangan lu juga hitam lu megangin dia. Mati. Itu pusatkan perhatian kedua, suhu dan kembangin karena nafas. Nafas masuk, lihat komitmen. Buat nafas, baca komitmen. Buat apa sih suhu? Belajar deketin yang gembira, belajar deketin kekuatan Buddha. Nah yang ketiga saya ajarin sekarang. Apa sih bedanya suhu tangannya Anjali sama tangannya diturunin? Gerakan aja udah pasti, gerakannya aja beda, arti juga beda. Anjali itu kita menghormat, kita niatku. Coba biasain aja.
berdiri aja Anjali. Kuat gak Anjalinya rapi begini. 15 menit aja. Gak begini tangannya. Bisa begini. Tegak. Belajar. Ini namanya apa? Latihan kekuatan semangat. Jangan begini. Buka jangan kaku, santai aja. Calon orang kaya kok kaku. Anjali. Ini latihan bangkitkan semangat. Dari gerakannya tuh namanya menghormat, mendekati diri. Terus tangannya diturunin. Begitu jalan pradaksina tangan diturunin gitu. Pas di hati, di bawahnya. Buat apa itu? Itu latihannya centing sama kekuatan tenang. Anjali bangkitkan semangat, deketin dengan mudah. Tangannya diturunin supaya nervonya, kekuatannya masuk ke dalam hati sendiri. Kakinya melangkah, ikutin pukulan bunyi muhi. Itu baru namanya Sen Khẩu Yi Xiang Ying. Sen gerakan badan, gerakan mulut, temponya, gerakan pikirannya menyatu. Itulah disebut samadhi. Om Ahum. Ingetin. Belum tahu kita belajar tahu. Setelah tahu mesti belajar bisa. Mau bisa? Melatih, membina diri. Tahu gak? Dari tahu sampai bisa, apalagi sampai dapat. Kitab suci bilang apa? 过4万亿浮屠，有世界没为其乐。Di situ tuh surga. Itu bisa gembira, bisa bahagia. Itu bisa merubah nasib. Itu bisa hebat. Tapi lu mesti lewatin proses. Ratusan ribu, jutaan miliar. Asal itu pun udahlah. Kalau ngomong gitu bingung. Lu latihan tekun ya 20 tahun, 30 tahun jadi. Lihat aja sudah. Dari keadaan nasib puncak kacir. Sekarang keberuntungan datang dari mana-mana. Karena segala apapun juga kalau magnetnya sudah jadi, semua akan datang. Sebab itulah orang yang melatih diri, dia mesti guyan di senai pergaulannya. Jangan buang-buang waktu di tempat yang gak berguna. Jangan ngomong, jangan dengar, apalagi melakukan. Yang jelek, apa sih yang jelek? Suhu. Yang jelek tuh yang sok tahu, sok kaya. Apa sih yang baik? Memberi, mengalah. Akhirnya belajar, melatih, membina, baru jadi. Berkat buat Anda, Om Jowo.